Basnas Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman MN. Di beliau ini memang lengkap ilmunya. Kalau keulamaannya sudah menjadi tuanku, kalau gelarnya sudah dokter. Memang beliau juga MN-nya itu manajemen dan ekonomi. Terima kasih Pak Ketua yang telah ikut langsung melantik atau pengukuhan UPZ Kemenak Kabupaten Padang Pariaman. Punya tradisi takzim kepada guru dan senior, maka izinkan kami pada kesempatan ini menjalankan tugas sebagai Ketua Basnas untuk memberikan pembekalan atau arahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini di tempat ini kita berkumpul bersama menyaksikan proses pengukuhan dan pelantikan serta pengambilan sumpah pengurus unit pengumpul zakat di lingkungan kantor Kementerian Agama. Alhamdulillah berjalan dengan khidmat dan penuh dengan suasana kebersamaan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya hormati, pertama tentu sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan selamat atas dikukuhkan secara de facto kepengurusan unit pengumpul zakat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. Karena memang instansi vertikal itu kita dorong berdasarkan Perbasnas untuk dibentuk unit pengumpul zakatnya supaya terjadi optimalisasi pengumpulan zakat dan kemudian ada keikutsertaan unit pengumpul zakat tersebut, instansi vertikal tersebut dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu beberapa hal yang ingin kita sampaikan bahwa UPZ Kementerian Agama menjadi salah satu lembaga semi otonom di dalam lingkungan Badan Amil Zakat Kabupaten Padang Pariaman, diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan tugas dan fungsi dari UPZ tersebut. Karena dengan adanya penguatan UPZ itu akan mendongkrak optimalisasi pengumpulan zakat. Kita menyadari bahwa potensi zakat kita itu sangat luar biasa. Termasuk di Padang Pariaman, kita punya tradisi, punya kultur semangat filantropi yang tinggi, di mana kedermawanan masyarakat Padang Pariaman itu dilihat dari beberapa kabupaten kota lain. Padang Pariaman itu dianggap kabupaten yang dermawan. Ada tradisi badonce. Bahkan di beberapa riset terlihat bahwa banyak pembangunan terjadi di tengah masyarakat, baik itu pembangunan fisik maupun mental spiritual masyarakat, itu peran dan kontribusi dari masyarakat itu luar biasa. Termasuk juga dari perantau, itu semua adalah karena adanya kedermawanan atau semangat filantropi masyarakat kita. Semuanya dikemas dalam sebuah tradisi badonce. Semangat berpastabikul khairat itu adalah sebuah sosial kapital masyarakat dan itu perlu dioptimalkan secara melembaga. Nah, dengan demikian kita di dalam kesempatan ini ingin sampaikan beberapa hal. Karena ini adalah sebuah lembaga, di situ ada pengelolaan zakatnya, tentu kita harus memulai dengan menyusun target. Basnas secara umum itu sudah punya visi, yaitunya menjadi lembaga utama mensejahterakan masyarakat. Itu visi Basnas. Jadi menjadi lembaga utama, kemudian lembaga terdepan untuk bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat kita. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan
Al-amilu man ista'malahu al-imam li akhdhi zakat wa daf'iha li mustahiqiha. Bahwa amil itu adalah orang yang ditetapkan oleh pemimpin, oleh pemerintah, gunanya adalah memungut dana zakat kemudian mendistribusikannya kepada mustahik. Batasannya sudah jelas, karena beda zakat dengan infak sedekah. Siapa yang masuk kategori muzaki, ada ketentuan nisabnya, ada ketentuan haulnya, dan ada batasan kadar zakatnya. Kemudian siapa yang menjadi kategori mustahik, itu juga sudah ditentukan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Tidak ada lagi perdebatan, itu sudah clear. Ada 6, ada 8, asnaf 8 yang sudah ditetapkan. Tidak boleh ada yang di luar itu. Maka tentu kami berharap, karena Kementerian Agama sebagai pilar terdepan di dalam mengedukasi masyarakat, meningkatkan literasi kesadaran masyarakat terhadap zakat, tentu dimulai dari internal. Maka pertama yang harus dilakukan oleh PZ adalah menyusun RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Karena sebuah organisasi itu dimulai dari kekuatan perencanaannya. Karena gagal di dalam merencanakan berarti sudah merencanakan kegagalan. Maka yang harus dilakukan adalah potensi zakat kita, lalu kemudian target. Potensi itu mungkin bisa lebih luas, tetapi dari potensi itu dilihat dari kemampuan kita membuat target. Kita buat rumus 1T 4S. Pertama, UPZ Kementerian Agama harus buat target. Mungkin sebelum-sebelumnya masih di bawah angka 400 juta. Kalau kita bicara soal potensi, apalagi kita dapat informasi dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa pengelolaan penggajian dari pegawai kita itu sudah berada dalam satu pintu di kantor Kementerian Agama. Bapak Bupati kita juga sudah buat edaran dan juga sudah buat surat berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2004 dan 2014 itu sudah jelas bahwa mana yang masuk dalam kategori masuk zakat penghasilan. Begitu juga diatur oleh bagaimana keputusan Kementerian Agama. Ada KMA yang mengatur tentang kadar dan jenis objek zakat. Termasuk salah satunya adalah zakat penghasilan. Nomenklaturnya adalah penghasilan. Penghasilan itu makro, sangat luas. Apapun bentuk penghasilan diakumulasikan semuanya. Jika itu sudah masuk dalam ukuran nisab, maka di dalamnya sudah wajib zakat. Tentu guru-guru saya, senior-senior saya lebih paham di kantor Kementerian Agama ini. Karena memang kita menyadari wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka, di dalam harta kita ternyata ada hak orang lain, hak para mustahik. Dengan demikian kita juga bisa bersepakat bahwa berarti di dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, maka sistem ekonomi Islam yang di dalamnya ada zakat memberikan ruang kepada kita bekerja secara optimal, mengumpulkan harta, mendapatkan rezeki, tetapi di dalam harta yang kita dapatkan ada hak orang lain. Beda dengan sistem kapitalis, spirit of capitalism yang dibangun oleh teorinya Max Weber. Dia membangun sebuah semangat, siapa yang mengumpulkan kapital secara maksimal, dia yang mendapatkan surga. Itu teori-teori yang dibangun oleh Max Weber. Lalu sosialis membangun sebuah utopis, mimpi bagaimana terjadinya pemerataan dan kesamaan. Tetapi punya konsekuensi, siapa yang rajin, siapa yang aktif, ternyata dia tidak mendapatkan hak privilege. Yang malas, kemudian dia juga mendapatkan hak yang sama, itu dianggap justru adalah diskriminatif. Tetapi di dalam sistem ekonomi Islam, di dalamnya ada zakat, berarti bagi orang yang bekerja, kemudian mendapatkan harta yang berlebih dari batasan nisab, apapun objek zakatnya, berarti di situ ada hak orang lain. Makanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat itu dibentuknya badan amil zakat supaya pengelolaannya efektif, pengelolaannya efisien. Dua tujuannya. Pertama adalah pengentasan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita berdasarkan kemarin melakukan rakor dengan pemerintah daerah Padang Pariaman. Berdasarkan data BPS terbaru,
bahwa kemiskinan ekstrim di Padang Pariaman itu 1,14. Ada 14.000 masyarakat kita yang masih berada pada posisi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim konsepnya itu dalam konsep asnaf kita namanya adalah fakir. Siapa yang fakir? Man laisa lahu malun wala kasabun. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Itu konsep yang dibangun oleh kitab fikih terkait dengan fakir. Siapa yang miskin? Yang miskin orang punya usaha, punya harta, tetapi belum memenuhi kebutuhan pokoknya secara maksimal. Tentu BPS dengan beberapa indikator mempunyai standar bagaimana pendapatan seorang mustahik itu yang dianggap kategori miskin. Nah, oleh karena itu, maka optimalisasi peran. Kalau kita sekarang ini saya sampaikan bahwa Padang Pariaman ini dengan pengumpulan zakat kita hari ini sudah terus bergerak. Dari tren sebelumnya, dari periode Basnas itu berjalan, baru angka tertingginya adalah sebatas 6 miliar. Mulai dari Basnas itu ada, itu berada pada angka 6 miliar, mengalami fluktuatif. Ada 5 miliar, ada 6 miliar. Di bawah kepemimpinan kita, kami pada tahun 2020, di pertengahan tahun, kita bisa mendongkrak di angka 7 miliar. Lalu di tahun 2021, kita naik menjadi 8,2 miliar. Sekarang ini di tahun 2022 ini kita menargetkan adalah 10,2 miliar. Insya Allah target itu bisa kita capai karena kita mendesain sebuah perencanaan itu berbasiskan potensi dan kemudian mengoptimalkan potensi itu dengan menguatkan berbagai macam kerangka. Dan insya Allah tahun 2023 kita menargetkan di angka 12 miliar. Dan di masa kepemimpinan kami ini, di dalam Renstra yang kita susun, rencana strategis kita, di tahun 2025 itu kita akan berada di angka 20 miliar. Itu target kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya sampaikan, kita Padang Pariaman yang sebelumnya di angka nomor 9 pengumpulan zakat kita, sekarang kita ini berada di angka ranking 2 dan ranking 3. Itu nomor 1 tetap Kota Padang, nomor 2 itu ada antara Padang Pariaman dengan Tanah Datar. Kalau seandainya optimalisasi dari Kementerian Agama ini optimal, kita akan berada di nomor 2 secara permanen. Karena memang angka yang ditargetkan Tanah Datar itu cuma dipaksa oleh pusat. Tetapi trennya kita itu adalah peningkatannya di atas rata-rata target setiap tahun. Itu semuanya adalah karena kita menguatkan potensi kita menentukan target. Maka UPZ Kementerian Agama pertama harus tentukan target. Untuk target itu ada 4S yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah S, struktur. Maka kita optimalkan, kita gali bagaimana struktur kita semakin kuat. Mulai dari siapa, menjabat apa, dan kemudian akan melakukan apa. Maka di setiap SK itu kita katakan bahwa kepengurusan itu setiap tahun kita lakukan evaluasi. Karena sebuah lembaga profesional itu kekuatan utamanya adalah pada controlling. Bagaimana pengendalian, kemudian bagaimana evaluasi. Maka kita terus melakukan evaluasi sehingga peran-peran lembaga ini itu bisa optimal. Jadi lembaga bukan sebatas membentuk lembaganya, tetapi lembaga yang bekerja dengan potensi yang ada. Jadi ada struktur. Hari ini sudah kita lantik, sudah kita kukuhkan UPZ di kantor Kementerian Agama. Tentu ini salah satu instrumen bagaimana untuk bisa mencapai dari target yang ditetapkan. Lalu kemudian yang kedua ada sistem. Kita harus buat sistem, bagaimana skema yang dibangun oleh UPZ. Karena sekarang ini apalagi modal sertifikasi, kemudian tukin itu sifatnya internal. Ini kami sampaikan. Apakah Basnas Padang Pariaman itu hanya mengumpulkan zakat dari ASN saja? Kami jawab tidak. Kita juga mengumpulkan zakat dari para muzaki perseorangan non-ASN. Insya Allah di tahun 2022 ini kita menyumbangkan zakat dari non-ASN 1,2%. Dari 10% itu 1,2% itu adalah sumbangan dari zakat non-ASN. Kita juga sudah mendapatkan muzaki perseorangan yang zakatnya sudah di angka 600 juta. Maka kita dengan sistem yang kita bangun, hari ini tidak ada lagi
seluruh lembaga ini harus melakukan sistem digitalisasi. Kita Bapak Ibu mungkin pengurus UPZ sebelumnya, sistem pelaporan kita, karena ada 7 asas pengelolaan zakat, itu kami pegang, dan itu adalah komitmen, dan itu bagi kami sendiri pajang di ruang kerja. Pertama itu adalah syariat Islam, itu adalah suatu kepastian harus ada sesuai dengan syariat Islam. Kedua ada amanah, jadi kita menjalankannya membutuhkan trust, kepercayaan dari muzaki termasuk juga para mustahik. Kemudian yang ketiga adalah azas kemanfaatan. Jadi program kita adalah program yang terukur, yang punya dampak. Insya Allah, alhamdulillah tahun 2022 ini kita mendapatkan Basnas Award. Basnas Award dari 8 kabupaten kota di Indonesia. Dari sekian kabupaten kota di Indonesia, 8 yang mendapat, salah satunya adalah Padang Pariaman. Kemarin kita juga lakukan studi impact. Studi impact itu adalah kita memang berbasiskan riset. Dari zakat yang kita distribusikan kepada mustahik, kita juga melakukan studi impact-nya. Sejauh mana dampak dari zakat yang kita berikan. Jadi zakat tidak hanya sekedar melepaskan begitu saja, tapi kita juga melakukan penilaian dampaknya sehingga ada evaluasi. Maka Basnas Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan amanat dari undang-undang juga membuka ruang untuk menerima masukan dan saran dari Bapak Ibu semua. Jadi ada sistem digitalisasi. Kita sudah launching beberapa aplikasi kita. Aplikasi siapa muzakinya, kemudian berapa kumpulan zakatnya, semuanya bisa diaudit. Lalu kemudian para mustahik penerimanya Bapak Ibu, kita punya data by name by address. By name by address, namanya kemudian berapa nominalnya. Karena poinnya tidak ada, saya sudah siapkan bahannya. Di tahun 2022 ini berapa di kecamatan ini, kalau yang sakit apa saja jenis penyakitnya. Dan itu kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan supaya bisa menjadi pemetaan. Karena setiap tahun kita undang OPD-OPD terkait, kita informasikan apa yang sudah kita lakukan, siapa yang dibantu, apa jenisnya, lalu dilakukan ada program-program preventif. Lalu kemudian yang ketiganya, setelah ada struktur, kemudian ada sistem, kemudian yang ketiga adalah strategi. Tentu kita membangun strategi bagaimana kemudian pengumpulan zakat kita yang kita ikhtiarkan adalah untuk mendistribusikannya supaya terjadi adanya perubahan perilaku masyarakat kita. Kita menyadari bahwa perilaku kemiskinan kultural itu masih kuat. Ada ketika menerima bantuan ini yang perlu kita edukasi, termasuk oknum-oknum tertentu kita dorong supaya itu kita pangkas. Kita pastikan ini adalah haknya para mustahik. Saran kami bagi kita yang para muzaki kemudian yang hidup dengan berkecukupan, jangan pernah berpikir untuk bisa memanfaatkan ini. Ini adalah haknya orang lain. Maka dikatakan zakat itu juga disebutkan di dalam kitab fikih seperti kotoran. Jadi kotoran yang harus dikeluarkan, jangan itu ditahan. Kalau kotoran itu ditahan, kita yang jadi sakit. Tapi kalau dilepaskan, lepas dengan ikhlas. Tidak perlu menciracu-ciracu oleh. Apalagi di Bapak Ibu, guru-guru saya, kakak-kakak saya, karena saya sebagai santri di hadapan guru-guru saya, senior saya, tentu saya sangat takzim dan sangat hormat. Oleh karena itu, ini perlu kita optimalkan. Bagaimana strategi kita, strategi dari pengumpulan supaya semuanya bisa meningkat. Dan kita juga dorong UPZ di setiap negari. Tadi kita diskusikan dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Ada mau kita jadikan kampung zakat, sehingga pengentasan kemiskinan di suatu negari itu berbasiskan dari zakat. Kalau dana negari itu mungkin 1 atau 2 miliar, itu kita target satu negari itu dana zakatnya bisa 1 miliar. Salah satunya adalah negari Empat Malintang Selatan. Kebetulan kampungnya Bapak Kasubag TU kita. Karena sekarang ini baru terkumpul UPZ negarinya di angka 360 juta. Kita targetkan di tahun 2023 ini itu adalah 1 miliar. Potensinya adalah 6 miliar. Kemarin izin Bapak Ibu saya sampaikan, hari Senin kemarin kami diminta oleh Ketua Basnas RI itu mengekspos Padang Pariaman Basnasnya di hadapan pimpinan Basnas RI di Indonesia ini. Jadi alhamdulillah kita ceritakan tentang UPZ kita. Termasuk salah satunya adalah UPZ Nagari. Jika UPZ Nagari kita maksimal, kita ingin karena lembaga apapun dia akan menjadi besar
kalau semua kita berkomitmen untuk bekerja besar, berpikir besar, kemudian sama membesarkannya. Kami berkeyakinan optimalisasi zakat ini akan menurunkan angka kemiskinan. Jadi kita punya key performance indicator. Ada indikator kunci kinerja kita. Berapa yang kita turunkan dari angka kemiskinan, kita berbasiskan kepada angka statistik. Jadi ada yang bersifat kuantitatif dan ada yang bersifat kualitatif. Semuanya kita desain secara terukur, semuanya terstruktur. Jadi ada struktur, kemudian ada sistem, kemudian ada strategi. Kemudian yang keempatnya adalah speed. Speed itu adalah gerak cepat. Gerak cepat itu adalah sebagai spirit kerja. Maka Basnas Padang Pariaman mempunyai moto kerja. Moto kerja kita adalah melayani dengan cepat dan tepat. Itu karakter kerja yang kita bangun. Meskipun kami punya staf yang jumlahnya sedikit, tapi semuanya adalah berbasis kerja. Berbasis kerja yang tidak efisien, kemudian kita lakukan penguatan dan kemudian kita berikan bagaimana kerja amil itu adalah amil. Karena memang amil ini tidak sama dengan ASN. Amil ini dia bekerja dulu baru dapat hak amil. Bukan terima gaji dulu, itu spiritnya. Nah, oleh karena itu poin S yang keempat ini ada speed. Jadi spirit dari kerja kita adalah speed, yaitu cepat. Kita kerja cepat, tetapi yang kita lakukan harus tepat dan terukur. Oleh karena itu kami berkeyakinan di kantor Kementerian Agama yang sudah kita lakukan penguatan terhadap PZ-nya, insya Allah ada bapak-bapak, buya-buya saya, guru-guru saya di madrasah baik di MIN, Sanawiyah maupun Aliyah maupun KUA, apalagi Bapak Dirjen Bimas kita konsen dengan isu-isu zakat ini. Bahkan beliau punya visi di setiap kantor KUA-nya itu juga mengoptimalkan zakat di tingkat masyarakat. Kemudian izin Bapak Ibu semua, karena tren hari ini zakat itu menurut undang-undang adalah lembaga pemerintah non-struktural, lembaga yang legal untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemarin hari Jumat kita sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa kalau ada sumbangan-sumbangan kemanusiaan atau kebencanaan itu silahkan dimasukkan dulu kepada Basnas. Karena kami konsultasi dengan Basnas Pusat, tidak ada kapasitasnya, pemerintah daerah, tidak ada legal standingnya untuk menghimpun itu. Yang punya aturan atau dukungan regulasi adalah Basnas. Basnas lembaga yang resmi. Makanya donasi kemanusiaan juga kita galang kerjasama dengan mahasiswa. Kita sudah MOU dengan mereka, alhamdulillah sudah ada merasakan keberadaan Basnas dalam konteks kebencanaan dan kemanusiaan. Kemudian kepada Bapak KUA kami izin. Kemarin Ramadan kemarin kita juga minta data pengurus masjid, kemudian data jumlah kurban kita. Karena laporan nanti akan dilaporkan oleh Basnas, ada yang laporannya adalah on balance sheet, dana yang dikumpulkan oleh Basnas, kemudian ada juga off balance sheet, artinya yang dikumpulkan oleh masjid atau lembaga-lembaga lain. Contohnya masjid, berapa jumlah infak dan sedekah terhimpun dalam satu tahun, itu juga didorong untuk terupdate. Jadi dana umat di Kabupaten Padang Pariaman itu semuanya terlapor dan tercatat. Kemarin angka kurban kita nominalnya di angka 54 miliar, itu kita konversikan dalam bentuk uang, itu sudah kita laporkan di angka 54 miliar. Itu kurban. Jadi kita punya data siapa berapa jumlah orang yang menerima daging kurban, kemudian berapa jumlah sapi kurban dan berapa angkanya, semuanya tercatat. Oleh karena itu mungkin melalui Pak Kepala Kantor Kementerian Agama kita juga sampaikan kepada Pak Bupati kemarin, karena beliau juga sebagai Ketua Dewan Masjid, supaya dioptimalkan Dewan Masjidnya lagi, sehingga tidak boleh ada pengurus masjid mengklaim dirinya amil. Menurut Undang-Undang Nomor 38, 39, Undang Nomor 23 tahun 2011 itu akan didenda. Nah, boleh ada yang mengklaim dirinya amil, dia memungut dana zakat tanpa di-SK-kan oleh Basnas. Begitu ketentuannya. Maka Basnas itu salah satu azasnya adalah kepastian hukum. Yang dilakukan itu harus sesuai dengan regulasi. Dan kita juga mengedukasi masjid, pengumpulan zakat fitrahnya itu juga harus mendapatkan legalitas dari Basnas. Itu mungkin sekilas, karena memang berdiri ini di hadapan guru-guru saya juga nggak kuat, karena memang doa dari guru-guru saya ini luar biasa semua.
mungkin nanti ada tanya jawab bisa, mungkin dalam konteks sambutan arahan atau dalam bentuk rapat kerja ini kita ingin sampaikan beberapa poin itu saja yang utama, dan harapan kami semoga ini bisa optimal. Kalau bisa dibuat target 1 miliar atau 2 miliar pemenang ini, kenapa tidak? Kalau bisa nanti ada program beda rumah dilakukan oleh UPZ pemenang. Yang di beda itu mungkin ada penyuluhnya yang rumahnya tidak layak atau apa. Jadi uang itu berputarnya bisa dikelola oleh UPZ pemenang. Ada 70% tugas perbantuan pendistribusian. Apalagi mungkin ada yang beasiswanya apa, kalau pesantren masih melalui Basnas. Beberapa guru mengaji masih Basnas. Nanti UPZ ini bisa dioptimalkan para mustahik kita yang maksimal. Karena ada teori begini, karena yang dibangun oleh Basnas tidak hanya fisiknya tapi juga fisikisnya. Benahi rumahnya, bina penghuninya. Jadi rumahnya dibenahi, penghuninya juga dibina. Karena hari ini Bapak Ibu, para mustahik kita yang rumahnya tidak layak itu Bapak Ibu, mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, ditanya anaknya surat Al-Ikhlas saja nggak hafal sama mereka. Jadi memang kemiskinan ekstrim itu semuanya menjadi menyatu. Sudahlah kemampuan intelektualnya, ekonominya, agamanya juga rendah. Oleh karena itu peran buya-buya saya, Bapak Ibu, pegawai dari Kementerian Agama ini sangat ditunggu dan dinanti dalam konteks ini. Kita benahi rumahnya, dibina juga isinya, sehingga yang mereka miskin ini bisa keluar dari angka kemiskinan itu melalui intervensi zakat. Karena kita harus optimis, orang-orang miskin kita dorong mereka berkualitas. Kalau mereka bersekolah, kalau mereka mengaji, insya Allah mereka akan bisa keluar dari status kemiskinan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semua waktunya, Bapak Ibu, buya-buya saya, guru-guru saya, senior-senior saya. Karena saya lihat semua guru-guru saya dia nih. Jadi kalau padang-padang ini tidak bisa lepas dari senior-senior saya. Makanya saya sebagai santri harus tetap menyampaikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.